Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam diseminasi Diklat Didamba Angkatan 6 pada judul Diklat Pemanfaatan Software Tracker pada Pembelajaran Fisika SMA. Saya Zainatun Setiati dari SMA Negeri Banyumas mengikuti Diklat Didamba Angkatan ke-6 yang diselenggarakan mulai tanggal 18 sampai dengan 31 Maret 2021 dengan fasilitator Bapak Sony Sukendar, SPD, MSI, MT. Diklat Didamba P4TK IPA Bandung memiliki tujuan untuk meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan IPA sehingga memiliki performa sebagai pendidik dan pemimpin bagi peserta didik dan warga sekolah. Adapun target kompetensinya adalah meningkatnya kompetensi pedagogi dan profesional peserta dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai pendidik sesuai dengan kategori kelas Didamba yang diikuti. Di sini ada kelas umum, media, IPA SD, SMP, biologi, kimia, dan fisika SMA atau SMK. Program Diklat Didamba terdiri dari 36 jam pembelajaran dengan 12 jam teori dan 24 jam praktek. Pelaksanaannya untuk angkatan 6 berlangsung dari tanggal 18 sampai dengan 31 Maret 2021 yang dilaksanakan setara dengan 36 jam pembelajaran dengan asumsi pembelajaran 3 jam per hari. Sasaran Diklat Didamba ini adalah guru IPA jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK dari seluruh kabupaten kota di Indonesia yang telah mendaftar dan memiliki akun Didamba P4TK IPA. Adapun strategi pembelajarannya adalah dengan daring, full online learning. Kemudian di sini ada teknis pembelajaran di mana di sini ada 4 bagian utama yaitu sesi pendahuluan, sesi inti, dan sesi penutup disambung dengan diseminasi. Untuk tugas selama pembelajaran ada beberapa yang utama. Yang pertama adalah mengikuti pembukaan dan penutupan diklat melalui Zoom meeting. Kemudian yang kedua, aktif pada setiap sesi di forum diskusi kelas dengan minimal memposting 1 kali dan menanggapi postingan teman 1 kali. Kemudian yang ketiga, mengerjakan kuis pada setiap sesi. Dan yang terakhir, mengerjakan pretest dan post-test. Penilaian pada diklat ini yaitu nilai akhir 30% dipengaruhi oleh tes akhir, 40% dipengaruhi oleh nilai keterampilan yang diperoleh dari tugas maupun produk yang dikumpulkan, dan yang 30% berasal dari nilai sikap. Apabila peserta mendapat nilai akhir lebih besar dari 70, maka akan mendapatkan sertifikat. Sementara untuk peserta yang menyelesaikan semua aktivitas pembelajaran namun belum mendapatkan nilai akhir lebih dari 70, maka hanya akan mendapatkan surat keterangan. Setelah kita mengenal tentang program Diklat Didamba, kita akan mulai mempelajari tentang software tracker. Tracker merupakan sebuah perangkat lunak yang mampu menganalisis dan memodelkan fenomena gerak dan optik bersifat tidak berbayar dan dikembangkan oleh Open Source Physics dengan menggunakan kerangka kerja Java. Kemudian software ini dengan bantuan video
akan melalui aktivitas perekaman suatu fenomena gerak yang nyata, kemudian hasil rekaman tersebut diolah pada aplikasi tracker video analisis, sehingga peserta didik nantinya akan memperoleh beragam informasi seperti posisi benda pada suatu waktu, kemudian kecepatan, percepatan, maupun grafiknya, sehingga akan memberikan pemahaman tentang hubungan antara fenomena dengan persamaan matematika. Untuk memulai instalasi aplikasi tracker, kita ketik tracker.pslet.org, maka kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Tracker ini support untuk komputer dengan sistem Windows, OS 10, dan Linux. Untuk komputer saya menggunakan Windows, sehingga kita perlu mengklik Windows. Secara otomatis nanti aplikasi tracker akan terdownload pada komputer. Aplikasi ini untuk yang versi terbaru saat ini adalah versi 5.1.5. Kemudian setelah terdownload, maka nanti akan muncul bagian download seperti ini. Kemudian kita klik 2 kali. Setelah itu akan muncul komunikasi instalasi. Kita tinggal mengklik yes atau next. Ada bagian di mana nanti muncul video dan eksperimen. Pada komunikasi itu nanti kita perlu membuat centang di situ dan menghapus centang yang ada di atasnya. Setelah selesai berhasil, maka kita perlu memberikan tracker ini di toolbar untuk memudahkan kita menggunakan. Tinggal klik kanan pada aplikasi ini, kemudian pintu taskbar. Setelah ada pada komputer kita, maka kita akan mencoba membuka, sehingga nanti muncul tampilan layar untuk tracker seperti ini. Kita akan mulai memasukkan file tracker ke dalam aplikasi. Kita klik sebelah kiri atas ini, open. Kemudian pada di mana kita menempatkan aplikasi kita. Di sini saya ada beberapa. Kemudian yang kita pilih adalah yang bentuk video yang kita simpan dari bentuk MP4 tadi. Kita coba buka, open. Setelah itu akan muncul video yang tadi kita buat. Untuk langkah pertama setelah kita memasukkan video, maka kita perlu membuat koordinat untuk mulai menentukan titik awal. Kita klik bagian ini. Akan muncul tampilan seperti ini koordinatnya, di mana koordinat ini kalau diklik bisa berputar seperti ini. Nah, di sini kalau kita mau memperbaiki biar layarnya mulainya dari 0, di sini kita bisa perbaiki 0-nya. Ya. Setelah itu kita bisa tarik ke atas. Kita mulai titik jatuhnya bola kita ambil sebagai titik 0 untuk memudahkan, sehingga nanti hasilnya untuk Y pasti negatif karena 0-nya ini kita mulai dari titik jatuhnya bola, bukan dari titik tempat setelah bola jatuh. Kita hilangkan dulu untuk koordinatnya. Kemudian kita akan menentukan tinggi tempat ini. Kita pilih bagian yang di sini. Kemudian kita klik New, Calibration Stick. Setelah itu kita perlu membuat shift, menekan shift, kemudian
diklik pada bagian yang mulai jatuhnya bola. Di sini kita klik. Kemudian tempat jatuhnya bola kita juga klik. Di sini akan muncul ukuran tinggi yang ukuran mereka menentukan segini. Karena tinggi yang sebenarnya di sini 0,5 meter, maka saya ganti. Setelah kita menentukan kalibrasi tinggi, kita simpan dulu. Kemudian kita akan menentukan track yang akan kita buat grafik. Bagian bawah ini adalah bagian untuk melihat di mana bola itu mulai jatuh. Ya, ketika bola ini jatuh, maka kita akan menempatkan posisi mulai track di situ. Kita geser bagian ini sampai tadi titik bola akan jatuh. Ya, kita tempatkan di sini. Kemudian kita klik kanan. Di sini set sebagai startnya. Kemudian untuk bagian belakang, kita juga lihat kapan bola itu jatuh pertama kali. Ya, kita klik kanan lagi, kemudian set end. Sehingga kita hanya punya daerah segini yang akan kita jadikan track. Ya, setelah ini berhasil, maka selanjutnya adalah kita tentukan titik-titik yang akan dijadikan sebagai track jatuhnya bola. Di sebelah kanan ini ada angka 1, di mana di sini juga ada angka 2 dan seterusnya kalau kita klik angka 1-nya. Ini menentukan tentang banyaknya titik pada track yang kita buat. Semakin besar angkanya berarti track yang kita buat semakin sedikit titik yang diperlukan. Kita pakai titik nilai 1 saja biar nanti titik yang kita buat lebih banyak untuk memudahkan pembuatan grafik. Bagaimana caranya untuk membuat tracknya? Kita mulai dari track di sini, kemudian new, kemudian point mass. Massa bola pingpong ini adalah 2 gram, sehingga saya ganti di sini menjadi 0,002. Setelah itu, kita tentukan awal bola itu jatuh di sini. Kemudian kita tekan shift dan kemudian diklik. Lanjutkan terus. Lanjutkan terus. Karena di sini sudah hampir selesai, kita taruh di sini. Setelah memperoleh track ini, maka sebelah kanan ini akan muncul grafik ada X, kemudian di sini ada massa. Di sini juga ada tabel yang menyatakan tentang posisi pada detik-detik tertentu sampai dengan di sini X dan Y-nya. Grafik ini ada beberapa jenis. Kalau kita klik pada bagian ini, maka akan banyak sekali pilihan grafik yang muncul. Bisa X, bisa Y, kemudian bisa VY, kemudian bisa AY. Setelah kita selesai membuat track, maka kita lanjutkan dengan menganalisis grafik. Klik kanan pada grafik yang kosong ini, kemudian analyze. Grafik tadi yang kecil akan tampak lebih besar seperti ini. Hasil grafik ini kalau kita lihat pada analisis kurva tampak seperti kurva parabola. Sehingga di sini feed name-nya adalah parabola.
ada jenis pilihan yang lain seperti garis, line, kemudian sinusoid, eksponensial, Gaussian, dan kubik. Karena di sini bentuknya parabola, maka kita sudah sesuai menggunakan yang parabola. Di sini ada parameter A, B, dan C. Parameter A nilainya adalah 4,7, B 7,3, dan C 1,1. Persamaan ini kalau kita sandingkan dengan teori bahwa persamaan H sama dengan V0T min GT setengah GT kuadrat, maka A ini adalah setengah dari G. Selanjutnya, untuk penyimpanan file pada tracker ini, kita bisa mulai dari mengklik file, kemudian save project as, kemudian kita beri nama, akan terbentuk file dengan ekstensinya trz. Sementara kalau kita masukkan file trk, ketika kita buka, maka dia tidak akan muncul latar seperti video yang kita buat.